Kesempatan siang hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada pegawai di tempat ini dan juga pendeta Ishak ya yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di kantor Kementerian Kelautan Jakarta ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, nama Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih ya, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan di mana seorang pendeta ya, yang menyamar menjadi ular beludak ya, berkata-kata seperti tulus seperti burung merpati ya, padahal dia adalah seorang ular beludak ya, serigala berbulu domba ya, siapa lagi kalau bukan pendeta Yosua dan menjadi bahan lelucon ya untuk umat Islam. Karena apa? Yang disampaikannya ini semuanya dusta. Bahkan dia mengatakan bahwasanya dia pernah dicekal Ustadz Zuma katanya. Aduh, katanya umat muslim itu ketakutan sama dia. Bukankah waktu di Zoom dia yang ketakutan dan lari gitu ya? Nah, inilah dustanya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kesempatan siang hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada pegawai di tempat ini dan juga pendeta Ishak ya yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di kantor Kementerian Kelautan Jakarta ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Ya, maaf Bapak saya pakai peci, kenapa? Karena pelayanan saya kontekstual. Saya masuk ke pondok pesantren, masuk ke masjid, itu saya punya pelayanan. Mungkin bohong, yang benar. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Jadi kalau saya pakaian seperti ini, saya bebas untuk bicara dengan orang muslim tentang kasih Tuhan. Tema saya pada kesempatan saat ini, pemberitaan Injil tidak dapat dihentikan. Walaupun pada saat itu suasana COVID terjadi 2 tahun yang lalu, puji Tuhan, saya bisa memberitakan warta Injil, memberitakan kabar kebenaran, kabar keselamatan melalui YouTube yang ada, melalui media sosial yang ada, sehingga puji Tuhan, alhamdulillah banyak ustadz yang bertobat. Tapi bohong. Ya, puji Tuhan, banyak ustadz yang bertobat ya. Makanya maaf kata, saya sangat ditakutin sama orang-orang Islam di YouTube-nya orang muslim. Hati-hati dengan misionaris pendeta Yosua Muhammad Yasin yang masuk ke pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena sudah ada 6 pondok pesantren yang sudah saya injili. Ini semua ini adalah tipuan-tipuan iblis. Ini adalah semua berita hoax. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, sudah ada ya, termasuk Sukabumi. Cuma penginjilan saya gerakan bawah tanah. Artinya apa? Mereka nggak tahu. Inilah cara Tuhan yang luar biasa. Seperti di Palembang, Ustadz Soleh, ya, beliau bersama dengan santrinya bertobat. Makanya saya kalau mengirim Alkitab Injil ke sana, itu saya nggak melalui pos. Saya langsung pakai bus. Nanti dijemput sama ustadznya. Sebab kalau melalui kantor pos takutnya jatuh ke kelurahan. Ya kan? Kalau saya kirim Alkitab ke pondok pesantren, itu saya mulai bus yang ada.
Nanti pondok pesantren yang kirim, yang ambil ke sana. Selalu diceritakan sebuah kebohongan besar. Saudara, ya, pemberitaan Injil tidak dapat dihentikan. Kenapa? Karena di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan inilah tugas kita untuk menyampaikan kabar kebenaran, kabar keselamatan. Puji Tuhan, di kantor ini ada ibadah yang luar biasa setiap Jumat. Ini warta kebenaran, warta keselamatan tidak boleh dihentikan. Walaupun masanya pada saat itu COVID, namun saya katakan pemberitaan Injil tidak dapat dihentikan. Ya, kayak saya bersyukur sama Tuhan nih, hambanya Pendeta Cornelius ya. Saya dari Muslim juga beliau ya. Saya satu tim dengan beliau. Kalau pelayanan kemana-mana, saya selalu pakai ini. Makanya saya kalau pelayanan lebih seneng naik bus dibanding naik pesawat. Apa sebab? Sebab kalau naik pesawat saya nggak bisa nginjilin. Baru kata salam aja dia nyampe, betul kan? Tapi kalau naik bus, saya bisa berdudukan dan berdampingan dengan orang yang di luar agama kita. Saya pernah suatu ketika saya pelayanan ke Lampung, ya. Ada orang yang jenggotan segini, itu sepanjang perjalanan saya wartakan kabar kebenaran, kabar keselamatan, bingungnya luar biasa. Sampai pusing, kenapa? Dia mau pindah bangku penuh. Gitu. Ya, mau nggak mau terpaksa terus, sampai dia makan, saya ikutin. Pak, saya bilang, Pak, saya tidak mengajak Bapak untuk menjadi Kristen. Tapi saya mengajak Bapak untuk menerima keselamatan. Karena Kristen tidak bisa menjamin keselamatan, bukan? Yang bisa menjamin keselamatan ketika Bapak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi, nah itu Bapak ada jaminan keselamatan. Dia tanya sama saya, Pak, buktinya apa? Kalau Bapak bisa menjamin keselamatan diri saya? Ya Bapak buka aja di Al-Quran. 43 Al-Azra 61. Al-Azra 61. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. The sister first quoted Surah Zukhruf, chapter 43, verse number 61, which says that Jesus Christ, peace be upon him, will be the sign of the coming of the hour before the day of judgment. And we believe, the Muslims believe, that Isa alayhi salam will come before the day of judgment. That is the reason I quoted and translated earlier in Surah Nisa chapter 4 158 that Allah raised him up alive. So the Quran says in Surah Zukhruf chapter 43 verse 61 that Isa alayhi salam will be the sign for the hour, for the day of judgment. We believe in it. Your question was, what is Ihdina Sirat al-Mustaqim? You are quoting Surah Fatiha chapter number 1 verse number 5 and 6. Yes. That show us the straight path. What is the Sirat al-Mustaqim? Yeah. Yeah. This Quran is the Sirat al-Mustaqim. Oh, yeah. Surah Fatiha is called as Ummul Qur'an, mother of the Quran, and it is, first we praise Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin, the Lord of all the worlds, praise be to him, the Lord of all the worlds, the merciful, the gracious, master of the day of judgment. The alone we worship, the alone we ask for help. Show us the straight path. Ihdina Sirat al-Mustaqim. The path of those who have earned and favor and not the path of those who go astray. And then all the surahs of the Quran, from surah number 2, from Surah Baqarah to Surah Nas, surah number 114, is the path for guidance. This full Quran is Ihdina Sirat al-Mustaqim. The Sirat al-Mustaqim is the glorious Quran. Sister, do you want to follow the straight path? Of course, I want to follow one way. Do you want to follow one way? Yes. Sister, do you believe there is one God? Of course.
Do you I believe believe- that Jesus is God, or do you believe Jesus is a messenger of God? I think Jesus is messenger. MashaAllah. Sister, do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God? Yes, I believe. Sister, the minimum two requirements for anyone to be a Muslim, to say that he has enrolled as a Muslim, is believe that there is one God, believe that Jesus is not God but messenger, and Prophet Muhammad is a messenger of God. So according to me, you are already a Muslim, sister. Yes, the reason I believe Jesus is messenger, in the Bible tell Johannes 14 ayat 6. Gospel Jesus of John said chapter to him, 14 verse 6, yes. yes, Jesus said to him, I am the The way, way, the truth, the and the truth, life. and the life. No man cometh No unto one my Father comes to but the through me. Father except through me. So, Jesus is a messenger from Allah. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan ada beberapa pemberitaan Injil yang tidak dapat dihentikan, ya, ataupun kabar keselamatan yang tidak dapat dihentikan. Ada beberapa poin. Yang pertama apa? Dalam keadaan apapun kita harus mewartakan kabar keselamatan, kabar kebenaran, kabar sukacita dimanapun kita berada. Saya katakan saya nggak pernah takut untuk mewartakan kabar kebenaran. Walaupun saya punya rekan saya, Pak Muhammad Kacek, masuk tahanan, saya nggak takut. Saya pernah bilang sama keluarga saya, jangan pernah takutin saya. Saya lebih takut sama Tuhan. Bohong, yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu dokter? Tuhan. Masukkan ke dalam penjara. Yep. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Nah, demikian tadi kamu sini ya, yang dimana pendeta Yosua ini mengaku katanya debater umat Muslim itu semuanya takut sama dia, dan katanya ada ustadz ya banyak dimurtadkan oleh dia. Tidaklah mungkin ada seorang ustadz mengemis-ngemis untuk dibaptis. Ini orang goblok gitu ya, orang goblok merasa pintar, orang bungul merasa pandai ya. Siapa? Hanya orang Kristen yang bodoh saja. Tapi memang menjadi Kristen wajib bodoh ya, mesti percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Yosua ini ya. Kalau orang Islam merengek-rengek, mengemis-ngemis untuk dibaptis, ya tidaklah mungkin ya. Tidak mungkin. Jadi semua itu bohong, semuanya itu adalah settingan yang dimana pendeta Yosua pendeta siapa? Yosua ini dia memang adalah seorang ular beludak ya, serigala berbulu domba itu ya ini ya. Jadi apa yang disampaikannya itu semuanya bohong, semuanya dusta, yang dimana orang Kristen itu sendiri percaya bahasanya apa yang dilakukannya itu benar. Ya, karena menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati ya, itu menurut kitab mereka. Dan juga untuk menjadi gila itu mesti menjadi seorang Kristen ya, yang percaya dengan ucapan orang-orang gila kan gitu. Jadi sama-sama gila ya. Kalau orang gila pasti percaya sama orang gila kan begitu ya. Orang tidak waras percaya sama orang yang tidak waras begitu. Oke, demikian saja kamu sih ini ada bahasa sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.